Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah tema 6 ya. Untuk kelas 1 kita akan membahas mulai subtema 1 ya. Untuk tema yang lain, nah atau pembahasan-pembahasan berikutnya, ini ada playlistnya ya. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan akan bisa didapatkan secara urut dan runtut ya. Ini ada halamannya juga. Jadi enak, tema berapa, halaman berapa ya. Link dari playlist ini ada di bawah di kolom deskripsi ya. Jadi perhatikan cari linknya di bawah. Di atasnya kolom komen. Oke. Kita akan bahas lingkungan bersih sehat dan asri. Nah, tema 6 ya. Kita mulai dari subtema 1 lingkungan rumahku. Oke. Subtema 1, rumah adalah tempat kita tinggal, ya kan? Nah, di dalam rumah kita itu bersama keluarga. Setiap anggota keluarga punya tanggung jawab, ya. Kerjasama menjaga kebersihan rumah harus dilakukan. Kasih sayang di lingkungan rumah harus dipelihara. Oh ya, kerjasama, kasih sayang, ya. Jika demikian rumah menjadi nyaman bagi kita. Ya, rumah yang bersih membuat kita terhindar dari penyakit. Ya, rumah yang sehat membuat kita betah di dalamnya. Kita bersyukur memiliki rumah yang bersih, sehat dan nyaman. Oke, ini ayah ya sedang mengepel, ibu menyapu, ini Dayu sedang mengelap jendela. Jadi semuanya bekerja, semuanya ikut bertanggung jawab membersihkan rumah. Ya, membersihkan rumah bukan hanya tanggung jawab ibu atau ayah saja, ya, semua anggota keluarga. Oke. Pembelajaran 1, ayo mengamati bekerja sama membersihkan rumah. Ayah dan ibu senang membersihkan rumah. Ibu menyapu dan mengepel lantai. Ayah memotong tanaman dan menyapu halaman. Dayu ingin ikut membantu ayah dan ibu. Dayu ingin membersihkan jendela, tetapi Dayu belum tahu cara membersihkan jendela. Lalu ibu memberi petunjuk. Ibu, lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu Dayu. Lalu gosokkan kain itu kaca. Setelah itu keringkan dengan kertas koran. Dayu, baik bu. Kaca pun menjadi bersih dan mengkilat. Mereka bekerja dengan gembira. Mereka ingin rumahnya menjadi bersih dan sehat. Ayah ya membersihkan. Ini yang sudah digunting sama ayah terlihat rapi gitu bunganya ya. Nah, kalau kalian belum cukup tinggi bisa naik kursi pendek seperti ini ya. Ya. Apa yang sedang dilakukan ayah dan ibu? Membersihkan rumah ya. Ayah dan ibu ayah memotong tanaman, merapikan tanaman ya, lebih cocok merapikan taman gitu aja ya, taman ya. Ibu di sini mengajari Dayu cara membersihkan ya. Ibu yang dilihat dari gambar ya, kalau dari bacaan sini ibu menyapu dan mengepel lantai ya. Ayah dan ibu sedang membersihkan rumah gitu aja ya. Ayah dan ibu sedang membersihkan rumah. Maaf ya, ini harus diganti disesuaikan dengan teks saja, bukan gambar ya. Ayah dan ibu sedang membersihkan rumah. Jadi jawaban tidak saya sesuaikan dengan gambar, tapi saya sesuaikan dengan teks saja ya. Ayah dan ibu sedang membersihkan rumah. Kemudian apa yang dilakukan ibu? Ibu menyapu dan mengepel lantai ya. Ibu menyapu dan mengepel lantai. Apa yang dilakukan ayah? Kita sesuaikan dengan teks saja. Ayah memotong tanaman dan menyapu halaman. Ayah memotong tanaman dan
menyapu halaman. Apa yang Dayu ingin lakukan? Kalau dari teks ini, Dayu ingin membersihkan jendela. Ya, Dayu ingin membersihkan jendela. Mengapa mereka bekerja dengan gembira? Kita lihat. Ya, kaca pun menjadi bersih dan mengkilat. Mereka bekerja dengan gembira. Mereka ingin rumahnya menjadi bersih dan sehat. Mereka ingin rumahnya menjadi bersih dan sehat. Nah, itu ya. Ceritakan kembali menggunakan bahasamu sendiri. Ya, jadi tadi apa? Itu adalah keluarga Dayu yang sedang membersihkan rumah. Ayah memotong dan menyapu halaman taman ya, memotong tanaman dan menyapu taman. Ibu tadi menyapu dan mengepel. Terus Dayu ingin membersihkan kaca jendela, tetapi belum tahu caranya sehingga diajari ibu. Mereka membersihkan dengan gembira karena mereka ingin rumahnya menjadi bersih dan sehat, gitu ya. Oke, perhatikan cerita di atas sekali lagi. Pada cerita tersebut terdapat ungkapan petunjuk. Dapatkah kamu menemukan ungkapan petunjuk tersebut? Salinlah kalimat di bawah ini. Ini adalah petunjuk. Ya, ini ibu memberikan petunjuk. Lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu. Lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu. Ya, lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu, Dayu. Lalu gosokkan, ya Dayu. Ya. Lalu gosokkan, ya. Lalu gosokkan kain itu ke kaca. Kain itu ke kaca. Ya, lalu gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu keringkan dengan kertas koran. Setelah itu keringkan, ya, keringkan dengan kertas koran. Oke, kita lanjutkan. Beri tanda centang pada kalimat yang merupakan ungkapan petunjuk. Setiap hari ibu membersihkan rumah. Ini bukan petunjuk ya. Cucilah tangan dengan sabun. Ini petunjuk atau perintah ya. Ayah membuang sampah tempatnya, bukan petunjuk. Sikat gigi setelah makan dan sebelum tidur. Ini petunjuk. Gunakan cairan pembersih lantai saat mengepel. Ini petunjuk. Ya. Oke. Amati gambar berikut dan bandingkan A dan B. Rumah manakah yang lebih nyaman untuk ditinggali? Rumah B. Kenapa? Ya, rumah B karena lebih bersih, ya, karena lebih bersih. Di rumah yang bersih kita nyaman tinggal di dalamnya. Nah, kan? Kita lanjutkan. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Menurutmu apa yang menyebabkan keadaan rumah pada kedua gambar tersebut berbeda? Rumah pada gambar A, pada gambar A kotor ya, kotor. Sedangkan rumah pada gambar B, bersih. Apa yang harus dilakukan agar lingkungan rumah pada gambar A menjadi bersih? Membersihkannya. Rumah
pada gambar A harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Ya, lebih tepatnya lingkungan rumah ya, lingkungan rumah pada gambar A harus dibersihkan. Ya. Oke. Ini dibersihkan. Kemudian apa kewajiban kita agar kebersihan rumah terjaga? Selalu menjaga kebersihannya, ya, selalu membuang sampah tempatnya ya, membuang sampah di tempatnya. Dan membersihkan rumah secara rutin dan membersihkan ya rumah atau lingkungan rumah secara rutin. Rumah tempat kita berkumpul bersama keluarga, rumah yang bersih membuat kita merasa nyaman. Kebersihan tanggung jawab semua anggota keluarga. Saat di rumah kita harus mengikuti aturan rumah. Jika aturan rumah dilanggar, suasana rumah jadi tidak nyaman. Ya, ada aturan harus ditegakkan, ya, diikuti. Berikan petunjuk untuk wawancara. Lakukan wawancara kepada temanmu tentang aturan menjaga kebersihan. Nah, sekarang tulislah hasil wawancara pada tabel di bawah ini. Aturan menjaga kebersihan rumah, ya. Aturan agar kebersihan rumah terjaga. 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Meletakkan barang ya ke tempatnya setelah dipakai. Ya, setelah dipakai. Ya, 3. Membersihkan rumah secara teratur. Ya, membersihkan rumah secara teratur. Ya, nomor 4, ya, meletakkan sepatu dan sandal di tempatnya. Meletakkan sepatu dan sandal di tempatnya. Nah, kebersihan akan ya. Nomor 5, ya, aturan agar kebersihan rumah terjaga yang lain adalah mencuci piring sendiri setelah makan, ya. Segera mencuci piring setelah makan, ya. Nomor 6, misalnya untuk menjaga kebersihan, menyapu halaman setiap hari, ya. Menyapu halaman, dan ini aja, merapikan kamar setelah bangun tidur, ya. Segera merapikan tempat tidur setelah bangun. Nah, itu ya. Oke, mari kita menjaga kebersihan rumah, kebersihan pangkal kesehatan. Jika rumah kita kotor, nyamuk dan semut berdatangan. Tikus dan lalat juga suka rumah yang kotor, seperti diceritakan pada lagu berikut. Nah, ini adalah lagu zaman Pak Ali kecil ini, atau zaman Pak Ali remaja ini. Ya, sebenarnya ini lompat ya, habis ini. Terus langsung masuk ke sini, masuk ke refnya. Habis itu langsung di sini masuk ke refnya. Ya, masuk ke refnya sini. Jadi harusnya lompat dari sini, lompat ke sini. Ya, lompat ke sini ya. Terus ini baru lompat ke sini. Ya, jadi urutan lagunya nggak cocok. Kita nyanyikan ya.
Oke. Ini lagu karya Papa T-Bob ini. Banyak. Oh, ada la ada gitunya. Banyak nyamuk di rumahku gara-gara aku malas bersih-bersih. Banyak semut di rumahku gara-gara aku malas bersih-bersih. Semut-semut nakal sukanya menggoda aku. Tikus-tikus nakal, lalat-lalat nakal sukanya membikin kotor. Banyak tikus di rumahmu gara-gara kamu malas bersih-bersih. Banyak lalat di rumahmu gara-gara kamu malas bersih-bersih. Nyamuk-nyamuk nakal, semut-semut nakal sukanya menggoda aku. Tikus-tikus nakal, lalat-lalat nakal sukanya membikin kotor. Ya, itulah lagu si nyamuk nakal. Nah, sebenarnya lagu ini bukan nyamuknya yang nakal, tapi gara-gara kita gak suka membersihkan rumah, akhirnya nyamuk datang, semut datang, tikus datang. Nah, agar mereka gak datang, kita bersihkan rumah. Lagu tersebut bisa kita nyanyikan dengan variasi bunyi kuat dan lemah. Untuk membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah bisa didengarkan lewat suara atau tepukan. Tepukan lemah menunjukkan bunyi lemah, tepukan kuat menunjukkan bunyi kuat. Ya, coba nyanyikan syair lagu berikut. Nyanyikan bagian yang diberi tanda biru dengan suara lemah, nyanyikan yang diberi tanda merah dengan suara kuat. Ya. Nah, ini kita nyanyikan. Banyak nyamuk di rumahku. Itu kuat ya. Terus gara-gara kamu malas bersih-bersih. Banyak semut di rumahku gara-gara kamu malas bersih-bersih. Jadi banyak tikus nyanyikan kuat ya. Banyak tikus di rumahmu gara-gara kamu malas bersih-bersih. Sekarang yang lalat, yang keras, yang biru yang keras ya. Banyak lalat di rumahmu gara-gara kamu malas bersih-bersih. Nyamuk-nyamuk nakal, semut-semut nakal sukanya menggoda aku. Tikus-tikus nakal, lalat-lalat nakal sukanya membikin kotor. Seperti itu. Yang keras, yang biru dinyanyikan keras.
Loh, sudah habis. Kegiatan bersama orang tua membantu siswa mengenali aturan-aturan yang berlaku di rumah masing-masing. Ya, secara umum aturan-aturan yang berlaku apa? Membuang sampah di tempatnya, itu paling umum itu ya. Nah, ayo berlatih. Pembelajaran 2. Halaman rumah yang bersih dapat menjadi sarana olahraga. Kita bisa melakukan senam lantai atau olahraga lainnya di halaman. Halaman rumah banyak pepohonan akan memberi udara sejuk ya, karena tanaman tuh mengeluarkan oksigen yang kita butuhkan untuk bernapas. Nah, olahraga di pagi hari akan menyehatkan tubuh kita. Olahraga di rumah bersama keluarga sangat menyenangkan. Kasih sayang keluarga menjadi semakin kuat. Sebelum olahraga harus pemanasan terlebih dahulu ya, jangan langsung olahraga yang keras. Ya, pemanasan berguna agar otot-otot tubuh kita menjadi lentur. Ya, pemanasan dulu itu ya. Oke. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, itu pemanasan biar otot-otot kita lentur. Baru olahraga yang lari atau apa gitu ya. Lari kecil dulu. Ayo mencoba. Pagi ini Udin melakukan olahraga di rumahnya. Udin akan melakukan gerakan berguling di atas matras. Udin berguling ke kanan dan ke kiri. Ya, berikut ini adalah gerakan berguling yang dilakukan Udin. Kini kamu akan berjalan di atas balok titian. Perhatikan cara melakukan. Ini berguling-guling ya. Kalian bisa melakukan dia di kasur atau di matras atau di tikar ya. Coba berguling-guling seperti yang dilakukan Udin. Ya, kacamatanya dilepas dulu ya. Ini Udin pakai mana kacamatanya nggak dilepas. Ya, setelah berolahraga tubuh Udin menjadi segar. Tubuh Udin pun menjadi semangat Udin menjadi meningkat ya. Olahraga membuat tubuh kita Udin sehat ya. Olahraga itu membuat tubuh Udin sehat. Kita harus olahraga biar sehat seperti Udin. Udin bisa melakukan kegiatan dengan mudah. Udin bisa membantu ibu membersihkan lantai. Apakah kalian suka membantu mengepel lantai di rumah? Dulu itu kegiatan menyenangkan loh ya. Apalagi ngepelnya bukan pakai stick gitu ya, langsung pakai lap. sambil berjalan serut gitu, enak sekali. Suka ya? Nah, harus dilakukan dengan suka, riang gembira ya. Dapatkah kamu melakukannya? Nah, celupkan kain pel ya, kemudian diperas baru dipelkan ya. Bisa ya. Tahukah kamu caranya? Celupkan kain pel ya ke air ya, ke dalam air yang sudah diberi obat pel ya, lalu peras dan gosokkan pada lantai. Ini adalah kalimat petunjuk ya. Berikut ini adalah petunjuk cara mengepel lantai. Pertama, siapkan ember, kain pel, dan cairan pembersih lantai. Ya, isi ember dengan air. Yang dimaksud obat pel ini cairan pembersih lantai ya. Cairan pembersih lantai. Gitu ya. Oke, siapkan ember dan kain pel dan cairan pembersih lantai. Nomor 2, isilah ember dengan air. Jangan penuh-penuh juga ya, nggak perlu sampai penuh, separuh aja cukup. Ya, tuangkan cairan pembersih secukupnya. Masukkan kain pel ke dalam ember berisi cairan pembersih dan peras kain pel. Lalu gosokkan kain pel di atas permukaan lantai yang kotor. Ya. Bukan kotor ya, seharusnya di permukaan lantai yang sudah disapu ya, yang sudah disapu. Jadi sebelum ngepel itu harus disapu dulu ya. Ya, karena kotoran-kotoran yang mudah disapu dulu. Kalau langsung gunakan pel malah tidak efektif nanti ya. Gosokkan kain pel pada permukaan lantai yang sudah disapu. Ya, sapu dulu baru dipel. Nah, sekarang kamu tahu cara mengepel lantai. Coba ceritakan bagaimana caranya. Kita ceritakan ya. Pertama, kita isi ember dengan air, jangan sampai penuh juga. Lalu dikasih cairan pembersih lantai. Setelah itu celupkan pel-pelan ya, alat pel itu ya, kemudian diperas dulu.
Nah, setelah peras baru digosokkan ke lantai yang sudah disapu. Nah, seperti itu. Selain mengepel lantai, kita juga membantu ibu mencuci piring. Jangan biarkan piring kotor menumpuk. Tumbukan piring kotor akan mengundang lalat. Selain lalat juga akan menimbulkan kuman penyakit. Akibatnya rumah kita menjadi tidak sehat. Oleh karena itu, kita harus rajin membersihkan rumah. Kamu dapat membantu ibu di rumah, misalnya membantu mencuci piring. Kamu juga bisa melakukan kegiatan berikut ini. Di bawah ini gambar petunjuk cara mencuci piring. Susunlah gambar yang belum berurutan, gunting lalu susunlah secara berurutan. Nah, nyusunnya di sini ya. Yang pertama kita siapkan sabun, ya. Kita siapkan sabun dulu, ya. Sabun dan ini alat gosoknya itu, ya di sini. Kemudian yang kedua kita basuh ini, piring kotor kita bersihkan, ya nomor 2. Terus nomor 3 adalah kita bilas, ya kita bilas, digunting, ditaruh di sini. Setelah kita bilas, kita keringkan, ya kita tiriskan, jadi kita kasih keterangan, siapkan alat cuci piring, ya siapkan, ya sabun cuci dan spons cuci. Kemudian kita cuci piring dengan sabun menggunakan spons cuci. Kemudian kita bilas piring dan ditiriskan sampai kering. Lalu dilap terus dimasukkan ke tempat piring, ya dilap dan disimpan di rak. Nah seperti itu ya. Orang tua melibatkan siswa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah yang ringan seperti mengajarkan bagaimana cara mengepel atau menyapu ya lantai di rumah. Untuk pembelajaran berikutnya akan kita bahas ya yang ketiga dan keempat nanti di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.